Baik, sebelum dimulai, untuk teman-teman yang putri bisa maju nggih? Maju satu baris biar kelihatan cantik gitu. Terima kasih, saya buka aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke pemateri Pak Mujazin, di sini saya akan sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fadil Manfa. Saya akan menjadi moderator dan akan membantu pemateri dalam acara ini. Di sore hari ini insya Allah kita akan membahas sesuai dengan tema, yaitu pembahasan tentang Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin sendiri yaitu adalah sebuah buku yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang biasa kita kenal sebagai Imam Nawawi. Kitab itu berisikan kumpulan-kumpulan hadis yang memang ditujukan untuk sebagai pedoman jalan menuju akhirat ataupun obat hati ataupun dan lain-lainnya. Oleh karena itu di hadapan kita sudah ada Pak Mujazin yang akan menjelaskan tentang kitab Riyadhus Shalihin tersebut. Kepada Pak Mujazin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Qala fi hadithi bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Al hadits. Jamaah pengajian Ramadan Mas santri Mas Mansur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tak henti-hentinya untuk mensyukuri nikmat yang kita dapatkan pada sore hari ini, bisa berpuasa, menjalankan qiyamul lail, membaca Quran dan lain sebagainya. Semoga ini selalu bisa istiqomah dan bisa menghabiskan waktu di bulan Ramadan ini untuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi semua mas santri yang berbahagia, sudah seminggu ya, Sabtu ke Sabtu. Ini pertemuan kedua di Ramadan ini untuk saya tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin membahas hadis ke-19 kita baca selesai. Kemudian hari ini kita sama akan membaca bab taubat
hadis yang ke-20 masih tentang taubat. Disampaikan dalam hadis pertanyaan dari seorang tabiin kepada sahabat, yaitu Sofwan bin Asal. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana mulianya menuntut ilmu, kemudian menjelaskan juga tentang adab di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, kemudian juga harapan gitu ya, harapan pintu tobat bagi orang yang berdosa ketika hidup di dunia ini. Bahkan disampaikan dalam hadis ke-19 itu masiratu ardihi au yasiru raqibu fi ardihi arba'in au sab'ina aman. Di sebelah barat kiblat maghrib sana itu ditunjukkan ke arah barat, ahadur ruwat qol itu Syam. Ya, ada yang menjelaskan kiblat maghrib itu adalah negara Syam, ya, negara Libanon, negara Suria, Palestina, dan Libanon, Syria, kemudian Palestina sama Jordan. Itu perjalanan 40 atau 70 tahun itu luasnya pintu taubat sampai sebelum terbenamnya matahari dari barat. Berarti 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Itu sangat luas sekali maknanya. Allah Subhanahu wa taala innahu kana tawwaba. Dan sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku setiap habis wudhu ya termasuk orang-orang yang pandai meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal habis wudhu tapi minta taubat. Nah, inilah kemuliaan demi kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala pasti menyukai ya orang habis wudhu kok minta taubat, habis bersuci. Tuh. Itu tentang hadis ke-19 ya, bagaimana kemuliaan orang yang menuntut ilmu ya, membaca tadarus seperti ini itu bagian daripada usaha kita menuntut ilmu gitu ya, sehingga malaikat pun tadau ajnihatiha li talibil ilmi ridon bima yatlub. Istilahnya malaikat pun sampai menaruh hormat. Kalau orang Jepang barangkali bungkuk, kalau orang Jawa barangkali mantruk. Nah, kalau orang Sunda apa tanda penghormatan itu? Apa Rifki itu? Itu malaikat sampai menaruh sayapnya penghormatan atas apa yang dilakukan. Itu adalah menuntut sesuatu yang paling berharga, sehingga dikatakan man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama. Jadi mulia sekali ya salat bareng dengan orang yang nuntut ilmu gitu ya. Itu kalau saya nyebrang jalan itu, kalau lagi ngantar anak saya sekolah itu, nyebrang jalan di Alana ke sini itu, orang kelihatannya misalnya mobil itu ngalah, karena tahu yang diantar di belakangnya itu pakai seragam sekolah. Itu penghormatan untuk para pengendara jalan itu. Kalau itu orang sekolah itu dimanggakan dahulu, mulia sekali. Dan juga kantin-kantin itu murah untuk para penuntut ilmu. Kecuali
kantin-kantin sekitar kampus ini nggak murah ini sudah ya. Ya, harganya itu sudah lebih mahal daripada yang di kampung. Tetapi tetap lebih murah daripada beli di mall kan gitu ya. Di mall atau di mana, di tempat-tempat wisata tentu warung-warung di sekitar UMS itu lebih murah. Itu karena menghormati orang-orang yang kuliah itu mulia. Jangan dianggap sepele itu ya, orang yang nggak pernah kuliah itu statusnya yang menuntut ilmu juga itu. Itu menuntut ilmu juga walaupun nggak pernah kuliah, IP-nya 2,0 itu. Itu menuntut ilmu juga itu. Masya Allah. Itu dari rumah pamitnya itu ya sekolah, kuliah. Orang uang sakunya ya sama gitu kan. Maka insya Allah bagaimanapun keadaannya kita semua yang kita cari ya, kita berada di sini semuanya di Solo karena ilmu, mencari ilmu itu ya. Orang tua kerja banting tulang mencari uang untuk menyekolahkan anaknya mencari ilmu gitu. Banting tulang ngerjain tugas dan lain sebagainya, bisa dapat kerjaan, punya anak, menyekolahkan, kerja lagi dalam rangka untuk membekali anaknya dengan ilmu. Jadi Masya Allah ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kelihatannya memang hidup kita untuk orang yang beriman itu ya isinya memang menuntut ilmu. Masya Allah itu mulia. Mulia sekali. Orang tua walaupun di pasar, tetapi beliau mereka itu di pasar untuk membiayai anaknya itu untuk kuliah ya, sama saja dia selalu menjadi support ya, mereka menjadi pahala, mendapatkan pahala penuntut ilmu juga karena anaknya yang lagi menuntut ilmu. Wah, inilah mulianya ilmu. Kemudian akhlaknya juga dicontohkan tentang kebiasaan orang Badui yang berkata itu suaranya itu keras, tidak tahu adab sopan santun ya, tidak tahu adab sopan santun. Di hadapan Rasulullah itu suaranya nggak ada etikanya. Yang manggilnya sudah langsung nama Muhammad, suaranya keras, sehingga sahabat itu ya risih. Ugdud sautaka, turunkan suaramu. Ini adab di hadapan baginda Nabiullah Muhammad SAW. Mari ya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari, kepada orang tua, kepada dosen, kepada orang yang lebih berilmu, orang yang siapa saja yang lebih berhak untuk dihormati, ya kita jangan berkata suara lantang kepada mereka. Ini adab ya, untuk menjamin ridhonya orang yang lebih tua, menjamin ridhonya orang yang berilmu untuk kita semuanya gitu ya, untuk kita. Ini bedanya ya, ini bedanya. Jadi bedanya orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu itu suaranya keras atau tidak kan gitu. Ini kalau orang suaranya enggak karu-karuan, kenceng di hadapan orang tua, itu sebutannya orang Badui, enggak punya adab. Cirinya orang enggak punya ilmu. Badannya besar, kuat, ya pemberani, dibandingkan dengan para sahabat yang setiap hari berkumpul dengan Nabiullah Muhammad SAW, pasti ya semakin banyak ilmunya, semakin tunduk gitu. Inilah penting untuk kita semuanya ya. Tetapi kalau hal-hal tertentu ya memang barangkali perlu keras ya. Misalnya dosen umur 30 atau 40, jadi dosen pasca, ternyata mahasiswanya umur 58. Itu masa ya nggak boleh keras. Itu malah dosen teman saya S3 umur 58.
1 tahun lagi pensiun masuk S3. Dosennya masih di bawahnya. Terus gimana? Apakah nggak boleh keras? Lah itu kan beda kasusnya ya. Tapi tetap ya ada sopan santun itu ya. Kadang suatu ketika dalam kelas itu ya ada pengecualian tetap gitu ya. Untuk teman saya umur 58 itu ada pengecualian. Maka kemarin saya sampaikan untuk WA, komunikasi dengan dosen dan lain sebagainya disopankan gitu ya. Karena itu separuh 50% dari kesuksesan kelancaran studi menurut saya. Saya baru berpikir, saya sampaikan kemarin, saya bisa 4 tahun selesai S3. Teman saya itu ada 7 tahap ya. Kalau sekolah S3 saya itu kemarin itu ada 7 tahap ya, 7 tahap 8 orang, yang lulus 2 orang, yang lainnya itu baru tahap 1 maksimal tahap 2, masih lama. Itu kenapa? Saya agak khawatir dari pelajaran-pelajaran yang mahasiswa-mahasiswa yang dahulu itu lama, sampai ada yang bertahun-tahun gitu ya. Jangan sampai ada yang gara-gara WA-nya ke dosen itu, Pak mohon dikoreksi, besok harus saya kumpulkan karena deadline. Itu wis menurut saya aku wis paling anyel aku. Akhirnya kalau begitu ya dosen itu ya repot. Tuh, makanya saya sampaikan kemarin, alhamdulillah saya 4 tahun bimbingan dengan 3 pembimbing itu enggak pernah saya menyuruh itu. Kalau ngasih tahu saya ngumpulkan di meja ya saya kasih tahu, Bapak, ini dokumen sudah saya kumpulkan di meja. Alhamdulillah matur nuwun. Itu saya baru berani tanya lagi 3 hari kemudian, Bapak kemarin saya sudah naruh, apakah sudah diperiksa atau bisa saya ambil lagi itu. Saya enggak pernah nanyakan apakah bisa sudah dikoreksi, apakah bisa saya ambil lagi. Itu kan begitu aja. Sampai 4 tahun begitu. Alhamdulillah itu bisa selesai. Nah, khawatirnya ada di antara orang-orang yang tidak lulus itu karena mentok. Kalau pembimbingnya 1 barangkali selesai 1. Kalau pembimbingnya 3 orang kan harus komunikasi dengan gaya yang berbeda-beda. Walaupun agak sedikit masalah sedikit, waktu di akhir-akhir sudah mau tinggal pemberkasan wisuda, agak sedikit keras itu pembimbing saya, tapi bukan karena salah saya, tapi karena dari administrasi kantor itu masuk pembimbing dari ujian 1 ke 6 menjadi penguji, ujian terakhir itu tidak dimasukkan sebagai tim penguji. Saya yang agak kena damprat sedikit, tapi bukan karena masalah proses di saya itu. Nah, itu jadi ini adab bagaimana di hadapan Rasulullah, di hadapan orang yang memberikan risalah kepada kita semuanya, kita patut menunjukkan adab kita sebaik-baiknya. Ini materi dari Riyadhus Shalihin bab 19 tentang pintu tobat ya. Kemudian masuk ke 20, saya baca bismillahirrahmanirrahim. Ini kita alap berkah dari Syekh syarahnya, yaitu Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Kemudian kitab ini ditulis Imam Nawawi rahimahullahu taala ya. Kita ini bacaan yang tidak habis dikupas oleh ribuan masjid di dunia ini, buku yang sangat populer. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Said bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man qablakum, ada orang di orang sebelum kalian, ada orang sebelum kalian itu rajulun, seseorang qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, orang yang pernah membunuh 99 nyawa
bayangan ya. Bayangkan orang sudah pernah membunuh 99 nyawa. Orang kita membunuh tikus saja, Masya Allah itu. Bunuh tikus itu berkali-kali kena peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bunuh coro kelihatannya enggak, kecoa itu. Tapi kalau bunuh tikus, saya berkali-kali itu dapat peringatan langsung. Enggak pernah saya bunuh tikus yang apalagi yang sengaja yang pakai racun ya. Itu menurut sering saya berkali-kali dapat peringatan, teguran, baik ada yang sakit di antara keluarga dan banyak sekali ya. Makanya semenjak itu baru beberapa bulan yang lalu repot itu rumah itu saya kasih umpan itu tikus, sampai tetangga itu nemukan tikus tuh 3 mati gitu kan. Saya sendiri dapat banyak, tetangga banyak. Memang terus bersih, tapi ya setelah itu ada aja banyak hal yang biasanya enggak itu kok gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala barangkali kita diperintahkan untuk mengusirnya saja. Jangan sampai masif, kemudian apalagi sistematis istilahnya untuk membunuh tikus itu jangan. Adik ipar saya itu yang ngambil pelajaran juga, bakar tikus, mobilnya kebakar. Jadi itu sistematis, masif kalau itu ya. Jadi janganlah ini, kecuali kalau tawon, kalajengking, ular dan lain sebagainya. Tapi kalau tikus kita diperintahkan berhenti ngusir saja. Caranya ngusir gimana? Kasih banyak kapur barus, kasih jangkrik atau dan lain sebagainya bisa ngusir. Ya. Fasalah ini orang membunuh 99. Ini hidupnya ini sampai bingung. Fasalan a'lam ahlil ardi, kemudian dia datang kepada orang yang paling tahu. Bingung dia. Membunuh 99 itu pasti itu mimpi hidupnya itu sudah enggak karu-karuan itu. Fadulla ala rahib, kemudian ditunjukkan kepada seorang rahib, pendeta Yahudi. Fa'atahu faqala, kemudian datang mengatakan innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia sudah membunuh 99. Fahallahu min taubatin, apakah dia berhak mendapatkan taubat? Faqala, maka rahib itu tidak. Faqatalahu, kemudian laki-laki yang bunuh 99 itu bunuh rahib itu, fakamala bihi mi'atan, sehingga komplit 100 nyawa dia bunuh. Naudzubillah ya, membunuh 100 nyawa manusia. Ini pasti ya sangat orang kita faman ahyaha faqad ahyana sajamian itu ya, orang yang bisa memberikan, menghidupkan atau apa itu saja sudah seperti faka'anna ma ahyana sajamia, ini membunuh 100 orang. Ini pasti galau sehingga datang ke sana kemari. Masalan a'lam ahlil ardi, kemudian tanya kepada ahli ilmu yang lain. Fadulla ala rajulin alimin, kemudian ditunjukkan kepada seorang alim. Faqala sama innahu qatala mi'ata nafsin, telah membunuh 100. Fahallahu min taubatin, apakah dia diterima, memungkinkan dia untuk bertobat? Faqala na'am, jawabannya ya, bisa bertobat. Bahkan mengatakan waman yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang menghalangi dia untuk taubat? Tidak ada yang bisa menghalanginya. Paling populer yang sering kita sering kita dengar, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat hamba ya karena perbuatan syiriknya. Yang lain apakah? Tentu orang ini pasti belum tahu ya apakah
dosa syirik dan lain sebagainya. Intolik, kemudian dinasihati sama alim tadi, faqih tadi, intolik il ardi kada wa kada. Kamu pergi ke kampung ini yang kampungnya begini-begini. Kenapa? Fa inna biha unasan, karena di situ kampung itu unasan, manusia-manusianya, penduduknya itu apa? Ya budunallah, mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum, maka sembahlah Allah bersama mereka. Ini cirinya mau milih perumahan. Mas Zul tinggal perumahan, mau milih apa lagi? Mau milih kampung, negara, itu milih yang di situ orangnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang bukan minoritas, yang mayoritas itu. Maka fa'budillah, maka sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika, jangan pulang ke kampungmu. Fa inna ardun su, karena kampungmu itu kampung buruk. Kampung buruk kan berarti kampungnya maksiat. Kalau dia 100, barangkali temannya ada yang bunuh 80. Oh gitu. Ada yang mencopet 100 rumah, membegal 100 rumah, merampok 100 rumah, dan lain sebagainya. Itu berarti kampung buruk. Ya buruk barangkali tidak hanya kemaksiatan yang pembunuhan atau yang besar, tapi yang kecil-kecil. Bahkan ada istilah kampung begal, kampung narkoba. Kalau kita kan kampung pendidikan, nah, enak kan, kampung menuntut ilmu. Kalau menunjukkan kamu pergi ke Pesma gitu kan, karena orangnya di sana manusianya itu menyembah Allah, membaca Quran, tinggal di situ, sembahlah setiap Rasulullah bersama santri-santri di situ, kira-kira begitu. Jangan pulang ke kampungmu, fa innaha ardun su, karena kampungmu itu kampung yang buruk. Nah ini penting ya, milih perumahan. Repot kalau kita punya perumahan 50% Kristen, 50% Muslim, repot. Saya pernah itu ya, walaupun enggak 50, tapi waktu itu pimpinannya agak dominan Kristen malah. Jadi pilihan RT itu seperti pilpres, ramai sekali. Cuman pilihan RT. Jadi ada mobilisasi massa. Wow, gayeng. Jadi intimidasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perginya ke kampung yang di situ banyak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enak, nyaman itu. Kalau Indonesia secara umum ya ardun hasan ya, negara yang baik ya, kecuali provinsi tertentu itu ya mayoritas itu Kristen, NTT misalnya, Papua dan lain sebagainya. Tapi secara umum itu Indonesia Muslim, baik gitu ya, enak. Kalau di India misalnya 90% orang Hindu, itu kan repot, makan saja repot gitu kan, dan lain sebagainya. Fantalaqa hatta idza nasafat tariq, kemudian laki-laki itu yang membunuh 100 orang itu berangkat ke kampung yang baik tadi. Separuh perjalanan nasofat tariq atahul maut, dia meninggal. Fakta semati malaikatur rahmah wa malaikatul adab, antara malaikat rahmah malaikatul adab itu selisih, ada ikhtilaful malaikah. Kalau kita kan ikhtilaful malaikah, malah ikhtilaful ulama. Ini antara malaikat rahmah malaikat adab ini beda paham, beda beda pendapat. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmah bilang, jaa taiban, dia ini meninggal, sudah datang, dia meninggal itu bertobat, sudah bertobat. Mukbilan biqalbi ilallah taala, diterima. Hatinya sudah cenderung sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia wajib diterima, masuk kategori orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan ridha Allah masuk surga. Itu malaikat rahmah. Faqalat malaikatul adab, maka malaikat yang adab berkata, innahu lam ya'mal khairan qattun,
dia belum pernah berbuat baik, bagaimana mau diterima tobatnya? Belum pernah puasa, apalagi syahadat, kemudian sholat belum pernah, ya zakat, berbuat baik tidak pernah, malah sudah 100 orang dia bunuh 100 orang saja sudah fakaan nama kotalan nasa jami'a, apalagi kalau ini 100 orang ini, maka ya kalau masuk neraka itu neraka sing intip-intipnya itu sudah kerak-keraknya itu ya. Fatahum malakun fi suratin adamin, maka datanglah malaikat dalam bentuk surah adami, bentuk manusia. Ini ada malaikat ketiga, faja'aluhu bainahum, kemudian dia menyela, kemudian dia menjadi hakim, menjadi juri di antara dua malaikat tersebut. Faqala kisu, ukur faqala kisu ma bainal ardani fa ila ayatihima kan adna lahu pahwala. Ukur buminya mana yang lebih dekat, maka dia masuk golongan tersebut. Maka faqasu maka mereka mengukur, gitu ya. Bukan kembalinya kan dua malaikat ya, bukan faqasa gitu, enggak. Ini faqasu, ini menyaksikan, ini malaikat ketiga juga menyaksikan, sehingga domirnya kepada malaikat yang jadi hakim tadi. Fawajadu adna ilal ardil lati aroda, ternyata didapatkannya itu lebih dekat ke negara, ke bumi yang dia kehendaki, yaitu negeri yang baik. Faqobadahu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmah ngambil mayat itu dan dibawa. Kalau yang ngambil malaikat rahmah kan insya Allah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah nanti hisabuhu ala Allah, hitung-hitungannya, pertanggungjawabannya itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah ngicipi neraka itu semua ngicipi kan, pasti semua ngicipi, semuanya hisab walallah, nanti itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatis sahih wa fakana ilal qaryatis salihati aqraba bisyibrin, dalam hadis yang sahih yang lain itu lebih dekat ke kampung yang soleh itu aqraba bisyibrin, jarak sejengkal. Sejengkal itu seberapa ya, barangkali paling mudah pakai kita ya sejengkal langkah kaki. Faju'ila min aliha wa fi riwayatin fi sahih fa'ahallahu ta'ala ila hadhihi antaba'adi ya, wa ila hadhihi antaqarrabi. Dalam hadis yang sahih Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh bumi yang dari kampung yang buruk tadi menjauh, yang yang baik mendekat. Kalau Allah sudah begitu, geseh bumi enggak ya itu ya. Tapi Allah SWT tidak menyebabkan terus bumi yang lain terus modot, gimana itu kuasa Allah SWT terus gimana gitu kan. Itu udah rahasia Allah SWT, digeser bumi sebentar dikit itu kan. Itu kalau penjual tanah dapat untung berapa, penjual maklar tanah kan, Masya Allah dikali berapa meter dia tanah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kampung buruknya, mendekatkan kampung baiknya. Kemudian waqala qisma bainahuma, ukur antara dua tanah tersebut, fawajadu ila hadhi aqraba bisyibrin, lebih dekat satu jengkal. Faghfaralahu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadis ini Allah mengampuninya. Wa fi riwayatin fana'a bisadri nahwa, dalam hadis yang lain itu bukan aqraba bisyibrin, tapi condongnya ini loh, dadanya ini agak condong dikit ke kampung yang baik, qaryah sholihah tadi. Masya Allah, kalau kita kan tidak, alhamdulillah bukan hanya aqrabu syibrin, kita memang di kampung yang taubat ya, Masya Allah. Maka yang minta kita untuk orang seperti kita, yang penting istiqomah, kita sudah di jalan yang mustaqim ya, kita sudah di jalan yang mustaqim, tinggal kita
istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus puasa ya puasa, baca Quran ya baca Quran, menuntut ilmu diselesaikan, nikah ya segera nikah, begitu. Kemudian punya anak, kemudian berkeluarga dan lain sebagainya. Yang penting istiqomah. Kalau kita alhamdulillah, karena banyak di tempat yang lain di sana itu belum beruntung. Ya, sampai mau dapat hidayah itu ya begini, jalan mencari Tuhan begini. Nabi Ibrahim aja sampai keluar mencari matahari, keluar nyari bulan, keluar ini dan ini, sampai dapat hidayah. Kita alhamdulillah itu dapat hidayah seperti ini gratis, tinggal menikmati. Dan itu ini adalah risalah dan syariat yang paling mulia, memuliakan kita, ya'lu wala yu'la alaih, yang sudah tinggi tidak ada yang ditinggikan yang lain. Punya Islam ya Islam. Enggak usah Islam yang ditambah-tambah, yang inilah pokoknya Islam ya Islam. Islam ya'lu, kecuali memang al-Islam mahjub, kecuali memang Islam itu memang mahjub bil muslim, memang ketutup sama orang muslimnya. Jadi Islam yang yang tertutup perbuatan daripada umatnya sendiri. Itu jadi Mas santri yang kami hormati, menutup kajian pada sore hari ini bahwa pintu taubat gitu ya, laukanat dunubuka ananas sama, dan walaupun dosamu itu numpuk nyentuh sampai setinggi langit, kemudian laki tani, kemudian kamu datang kepada saya minta ampun kepada saya, diampuni dosanya, la'ataituka bimagfiratan, saya akan datang kepadamu itu memberi ampunan dan taubat atas kesalahan-kesalahan kita semuanya. Ya, ini maka tetapi tetap kita ikrar ya, kita tetap ikrar untuk minta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat baik dan itu dari Allah SWT, kurang lebihnya dari saya sendiri. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih materi atas materi yang sudah disampaikan. Dari sini kita lebih paham bagaimana tentang taubat, tentang ampunan Rasulullah yang tadi pemuda yang telah membunuh 100 orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi kita sedang di bulan yang dimana bulan ini bulan Ramadan, dilipat gandakan semua kebaikannya. Karena sudah mewaktu waktu berbuka, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Nun wal qalami wa yasturun billahi sabil fasabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة